Oke, jadi sudah di-record ya. Kita bisa mulai untuk yang hari ini. Jadi untuk yang pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai kongruensi dari fungsi partisi untuk P5N plus 4, dia kongruen dengan 0 mod 5 ya. Jadi setiap partisi dari suatu bilangan, tentunya di sini N-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi seperti P9 itu sama dengan 5 kali sesuatu kan, K-nya di Z ya. Dan ini bisa diganti dengan setelah 9, O4 juga 9, terus diganti dengan 14, 19, dan seterusnya. Semuanya itu kelipatan 5. Dan di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas bagaimana buktinya. Jadi prinsip dari buktinya itu sederhananya sebetulnya adalah ya ketika kita punya bentuk QQ infinity, itu adalah yang produk 1 dikurang Q pangkat K, K-nya dari 1 sampai infinity. Nah, kita bentuk apa waktu kemarin? Kita bentuk Q dikalikan. Kita punya di sini karena targetnya ini ya. Jadi intinya itu kan sebenarnya kita ingin yang bagian ini kan. Jadi kita punya yang pangkat 5-nya ini dibagi dengan yang Q pangkat 5 infinity. Jadi kita punya ini, terus ini dikalikan dengan Q infinity pangkat 4 gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita cancel yang bagian ini dan juga yang bagian penyebut, itu kan tinggal seper QQ infinity, jadi seper QQ infinity itu kan ya fungsi pembangkit dari ini ya, PNQN kan. Jadi bisa kita hubungkan dengan ya ini tadi. Dan menariknya adalah ketika kita modulukan dengan 5, kita bisa menggunakan teorema binomial, sehingga nanti 5-nya ini bisa masuk. Dan kenapa ada Q-nya di sini untuk ya kelipatan apa plus 4-nya ini kan. Jadi pangkatnya kan nanti dikurang 1 kan dari sini ya. Jadi idenya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang pertemuan hari ini, kita ingin melihat suatu kongruensi dengan ya modulo power 5 ya. Jadi pangkat kelipatan ya 5 pangkat sesuatu. Nah, itu. Jadi ini diawali dengan konjektur dari Ramanujan. Jadi sebenarnya ada 3 buah konjektur di sini. Yang pertama adalah ini, yang pangkat 5. Terus selanjutnya juga ada yang pangkat 7 ya. Jadi 7 pangkat alfa plus ini delta alfa kongruen 0 mod 7 pangkat alfa. Terus selanjutnya yang 11. Jadi ini plus delta alfa kongruen 0 mod 11 pangkat alfa kan. Jadi kita punya suatu kongruensi di sini di mana bagian modulusnya itu juga ikutan naik. Jadi kalau yang di sini kan kita punya bentuk 5N plus 4, itu kan ya ketika N-nya naik, ya 5 plus N plus 4-nya kan juga ikutan naik kan. Tapi bagian modulunya sama-sama semuanya hanya ngecek dia dibagi dengan 5. Tapi kalau di sini menariknya adalah ketika kita punya bentuk di sini alfa, ini juga alfa kan. Jadi ketika alfanya naik, ya yang alfa yang di sini karena di alfa yang sama, dia juga ikutan naik. Jadi itu salah satu yang menarik. Dan ini konjektur yang dari Ramanujan. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita lihat dari sejarah itu ada ratusan ya bahkan ribuan kan kalau kita lihat di Wikipedia itu. Jadi ada ribuan result dari Ramanujan dan salah satu yang missing. Jadi hanya belasan yang kurang pas. Jadi salah satunya adalah ini ya. Jadi modulnya di sini bukan 7 pangkat alfa yang benar. Jadi dia hanya ini per 2 ya nanti ya. Jadi kenaikannya tidak sejalan dengan kenaikan yang ada di sini ya. Jadi itu salah satu yang miss dan ini ketika ada konjektur ini itu sudah dibuktikan apa counter ya. Jadi ada salah satu paper yang coba untuk mengcounter. Jadi benar-benar dia menghitung
ketika 7 pangkat tidak terlalu besar. Jadi saya nggak lupa berapa ya. Kalau nggak pangkat 5 mungkin, kalau tidak salah ya. Atau 7 pangkat 4. Nah itu. Terus benar-benar dicari. Selanjutnya yang di sisi kanan itu tidak habis dibagi 7 pangkat 4 juga kan. Jadi itu salah satu cerita lah terkait dengan kongruensi pangkat suatu prima ya di sini. Jadi awal mulanya ya karena konjektur dari Ramanujan. Nah, di sini ada target utamanya itu adalah untuk menunjukkan kongruensi ini. Jadi keseluruhan paper itu bukan hanya ya. Jadi benar-benar target utamanya menunjukkan ini, dan kita akan melihat lebih lanjut beberapa ketika alfanya ini masih relatif kecil kan masih bisa dicari kan. Dan ternyata tidak hanya sekedar alfa di sini, jadi alfa plus sekian kan. Jadi bisa dihitung nanti beberapa yang alfa masih relatif kecil. Jadi benar-benar modulnya itu ya kita maksimalkan lah 5 pangkat sesuatunya kan di situ. Jadi isi paper ini seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada delta. Jadi delta itu apa? Delta alfa di sini. Jadi ini bergantung dengan alfanya. Jadi delta alfa itu adalah seper modulo 5 pangkat alfa dari 24. Jadi maksudnya apa? Di sini kita punya ketika alfanya misalkan sama dengan 1 ya. Jadi kita punya kan ya intinya ini kita punya jadi inverse-nya dari 24 di 5 pangkat 1. Jadi kita kan punya 24 dimodulokan 5 ya. Ini jadi berapa? Nah, inverse-nya di mod 5 itu berapa kan? Dan bisa kita lihat kalau kita cek dari faktornya 24. 24 itu kan berapa? 8 kali 3 ya. Ya kan? Ini 8 kali 3, berarti kan di sini 2 pangkat 3 kali 3. Yang artinya dia akan selalu koprima dengan 5 pangkat alfa. Jadi FPB-nya itu hanya 1 kan. Jadi ketika FPB-nya 1, resiprokalnya kan pasti selalu bisa dihitung. Jadi inverse dari 24 di modulo 5 pangkat sesuatu, terus pangkatnya apapun di sini kan pasti selalu ada. Jadi ya seperti itu. Dan kenapa 24? Nah, ini ada sesuatu yang juga spesial ya dari angka 24 di sini. Jadi itu untuk pengantarnya ya. Kenapa ya permasalahan seperti ini itu jadi menarik untuk dilihat, dan juga kenapa ada beberapa orang yang coba juga untuk menggunakan metode ini. Jadi saya lihat ada ya waktu saya kuliah dulu. Jadi belum terlalu lama, paper tahun 2009 atau 18 ya. Itu ada juga yang menggunakan metode yang ada di paper ini. Jadi harapannya dengan seperti ini kan jadi adik-adik bisa melihat ya, ketika kita punya suatu problem, terus ya tidak ada salahnya kita melihat paper yang lama untuk mencari ide bagaimana cara untuk menyelesaikan problem tersebut. Meskipun tentunya problemnya ya berbeda kan dibandingkan dengan yang problem aslinya, tapi ya tetap saja kan itu sesuatu yang penting untuk kita lihat karena ide itu yang mahal. Jadi ya mungkin kita bisa create problem, tapi kalau kita nggak punya ide untuk menyelesaikannya kan ya sama saja kan. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut juga, kita bisa melihat, mengecek lagi, ketika alfanya ini adalah suatu bilangan ganjil, minimal 3, ternyata di sini kita juga punya keluarga yang lain. Jadi kita punya 5 pangkat alfa plus n plus ini, ketika kita cari banyak partisi dari ini, dia juga akan kelipatan dari 5 pangkat alfa. Dan ini tentunya sudah ada cukup banyak yang coba untuk mengerjakan ya. Jadi yang pertama ini dari AOL Atkin. Jadi Atkin ini termasuk salah satu yang ya cukup banyak lah untuk papernya di bidang-bidang ini. Terus ada Marvin Knopp. Marvin Knopp ini
Kalau yang salah satu yang terkenal ini ya karyanya buku yang tentang modular form. Jadi beliau coba untuk melis beberapa formula lah yang di modular form. Terus ada George Andrews, ini dari Pennsylvania State University. Ini juga salah satu ya bisa dikatakan sesepuhnya lah di teori partisi ini. Dan papernya juga luar biasa, yang banyak sekali ya. Citasinya juga luar biasa tinggi. Jadi itu beberapa inilah orang-orang yang cukup dikenal di teori partisi. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi untuk beberapa angka yang kecil, nah, di paper ini juga mencoba melihat memaksimalkan ya modulusnya di sini ya. Jadi ternyata bisa dicek di sini 5 pangkat 3 ya. 5 kali 5 25 kan? 25 kali 5 benar kan ini? Jadi ini 5 pangkat 3 kan? Jadi harusnya di sini alfanya ini 3. Ternyata bisa kita lihat ternyata dia akan jadi ini modulo 5 pangkat 6. Jadi kita tidak hanya bisa untuk mencari kongruensi 0 modulo sesuatu, tapi kita juga bisa melihat formula itu ketika kita modulukan sesuatu, dia jadi apa kan? Jadi nggak harus 0 yang di bagian depannya di sini ya. Jadi itu beberapa hal yang menarik lah dari paper ini. Dan ini juga ya yang lain. Jadi setelah 125 kali 5 ya. Ini harusnya 625 ini, bukan 635 ini. Jadi karena 5 pangkat sesuatu kan. Terus di sini pangkatnya di sini 10. Jadi ini yang 5 pangkat 4. Mungkin ada typo sedikit. Jadi seperti itu. Nah, untuk hasil utamanya ini disajikan dalam bentuk ini. Jadi kalau kemarin kita kenal ada QQ infinity, di sini beberapa orang lebih prefer untuk menggunakan notasi EQ, tapi prinsipnya sama. Ketika Q-nya ini kita ganti di sini, ya dia sama saja. Kalau kita punya posisinya di sini ya, kita punya EQ pangkat 5, dia sebetulnya sama saja Q pangkat 5, Q pangkat 5, infinity. Jadi hanya berbeda notasi, tapi pada prinsipnya ya produk yang sama ya. Jadi kita punya perkalian yang sama di situ. Dengan kita punya, ini kan ada X, ya kan? Ada X-nya ini. Jadi dia didefinisikan seperti ini untuk alfa sama dengan 1. Terus kita punya rekurensinya jadi seperti yang di bawah ini. Jadi bagaimana untuk pembuktiannya? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ide di balik pembuktiannya, tidak yang secara detail. Jadi semoga bisa memberikan insight di beberapa penelitian terkait teori partisi itu sebenarnya apa saja sih alat yang diperlukan gitu kan. Jadi supaya bisa tahu lah, oh ternyata teori partisi itu ya tetap butuh bidang-bidang lain kan. Contohnya di sini ada matriks. Terus nanti juga kita lihat akan memanfaatkan beberapa sifat juga yang ada di bilangan kompleks. Jadi targetnya hari ini ya kurang lebih seperti itulah. Kita ingin melihat satu penelitian yang terkait tentang teori partisi dan ya bagaimana idenya. Barangkali nanti ada yang tertarik juga untuk mengembangkan atau mungkin ada satu problem yang bisa dikerjakan menggunakan ini, yang lainnya kan siapa tahu kan. Oke, jadi mungkin itu pengantar awal sebelum kita masuk ke buktinya. Dan tadi kita juga sudah membahas teoremanya. Barangkali saya stop di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Jadi karena tidak ada, berarti kita coba untuk lanjut. Nah, ini sebenarnya masih part dari atas tadi ya. Jadi kita punya matriks M, matriksnya bentuknya seperti ini ya. Dan kita lihatlah nanti buktinya seperti apa. Kenapa kok kita butuh matriks seperti ini juga. Jadi pertama kita perlu untuk merecall beberapa sifat yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Jadi pertama kita punya lemma 2.1 ini. Jadi ketika kita ambil
omega pangkat 5 ini adalah ya ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutkan fifth root of unity ya. Jadi akar pangkat 5 dari 1 lah di situ. Dan omeganya tidak sama dengan 1. Kita dapat tunjukkan bahwa EQ dikalikan E omega Q kali E omega square Q dan seterusnya sampai E kali omega pangkat 4Q. Dia sama dengan, bisa dinyatakan dalam yang di sisi kanan ini. Jadi bagaimana untuk pembuktiannya? Jadi pertama ini menggunakan definisinya dari EQ tadi. Jadi perhatikan bahwa EQ ini itu kan adalah ini ya. Jadi kita punya EQ tadi apa? Kita punya dia bentuknya produk ini tadi ya. Jadi kenapa tidak di A ini? Jadi EQ-nya ini. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Dan kita bisa memanfaatkan ya ini tadi. Jadi karena omega pangkat 5-nya dia sama dengan 1 ya. Jadi kita punya apa? Kita punya kita kan perlu untuk melengkapi ya dengan yang terakhir. Jadi yang terakhir itu kan ya 1 minus Q pangkat N di sini dipangkatkan 5. Jadi ketika N-nya kongruen mod 5 jadi ini, kalau yang tidak kongruen mod 5 jadi yang belakangnya. Dan setelah kita lengkapi, kita punya bentuk pembagian seperti ini. Jadi ini ya dikembalikan lagi ke definisi dari EQ-nya ya. Jadi kita manfaatkan ketika kita kalikan 1 min Q pangkat N, dikalikan 1 dikurang omega N Q pangkat N, dan seterusnya sampai yang terakhir. Dia jadi ya lengkap di sini ya. Jadi 1 min Q pangkat N, pangkat inilah. Jadi yang bagian sinilah. Jadi kita punya bentuk produknya jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini kan ada Q pangkat 5 dipangkatkan N. Terus ini ada pangkat 6. Jadi yang di produknya di sini dia kan adalah EQ pangkat 5 kan. Terus ini dipangkatkan 6. Terus pembaginya di sini ada ini Q pangkat 25. Makanya pembaginya ini jadi EQ pangkat 25. Jadi kita bisa tuliskan ya seperti ini ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita ingin menuliskan bentuk EQ dibagi Q kalikan EQ pangkat 25 ini dalam bentuk seperti ini ya. Jadi di mana R-nya ini adalah suatu polinomial. Jadi ada series di situ dan seriesnya itu dalam pangkat dari Q pangkat 5. Nah, terus bagaimana? Jadi ini yang sudah kita kenal. Jadi identitas Euler. Jadi yang minggu lalu juga sempat kita bahas kan, yang bagian sini kan. Terus yang ini itu kan yang sempat kita bahas juga menggunakan identitas Jacobi. Jadi ini untuk yang pangkat 1, terus ini untuk memfasilitasi yang pangkat 3. Jadi dua teorema ini jadi sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa untuk mengkonvert yang awalnya dari produk menjadi jumlahan kan. Ini juga sama. Jadi ini dua ini ya sama seperti yang kita pakai ya kemarin ya waktu di membahas yang kongruensi modulu 5 itu. Dan tentunya kalau kita melihat bentuk dari EQ ini, kita bisa nyatakan dia dalam jumlahan E0, E1 tambah dan seterusnya sampai E4, di mana E4-nya ini dia dalam bentuk ini. Jadi pangkat Q-nya itu ketika dibagi 5 itu sisanya 4. Jadi itu yang E0-nya itu ya berarti ketika dibagi 5 sisanya 1, ini sisa ini 0, ini sisa 1, ini sisa 2, ini sisa 3, sisa 4. Jadi kita punya ini. Jadi ini kan sudah dijelaskan juga. Jadi EQ EI itu adalah kalau kita pecah, jadi sederhananya itu ya inilah kita kelompokkan dia jadi 5 kelompok, ya kan? Jadi yang pangkatnya kongruen 0 mod 5, pangkatnya di sini ya. Jadi yang pangkatnya kongruen 0 mod 5 ini kita kumpulin jadi 1, itu kita namakan E0. Terus yang pangkatnya kongruen 1 mod 5, kita jadikan 1, dikumpulkan di E1, dan seterusnya sampai E4. Jadi E4 ini adalah
ketika kita lihat bentuk seriesnya dari EQ, jadi kita punya bentuk ini ya kan? Jadi kita punya kan ini jumlahan kan? Jadi kita pecah itu. Nah, yang pangkat-pangkatnya yang kongruen 4 mod 5 itu ada di E4. Jadi ini make sense sekali. Dan kita akan melihat karena di sini pangkatnya itu adalah setengah dikali 3n kuadrat dikurang n. Nah, kita lihat ya tentunya kalau kita punya bentuk seperti ini, n-nya sebarang kan. Jadi n-nya sebarang, kalau n-nya di sini 0 mod 5, ya kan? Kita punya berapa ini? Jadi ini kelipatan 5 dikurang kelipatan 5, berarti ini ya. Jadi kita list saja. Ini n-nya di sini setengah kali 3n kuadrat dikurang n ya. Jadi ketika n-nya 0 mod 5, berarti ini di mod 5 jadi berapa? Kita punya ini kelipatan 5, ini kelipatan 5 ya. Terus setengah dimodulukan 5, itu jadi berapa? Ada yang tahu setengah mod 5? Atau mau menuliskan? Pecahan dimodulukan 5. Jadi berapa? Setengah mod 5 berapa? Ayo coba. 3 ya. Oke, Akbar betul ya. Jadi 3. Kenapa 3? Karena ya 2 kali 3 itu sama dengan 1 mod 5 ya. Jadi prinsipnya pembagian itu kan seperti itu kan. Jadi ya ini kita cari yang kalau dikalikan dia jadi 1. Jadi ini kan sama saja 3 ya. Ini 3 mod 5, ini 0 mod 5, 0 mod 5, berarti ini jadi 0 mod 5 kan. Terus kalau di sini 1 mod 5, kita lihat di sini 3 kali ini itu kan berarti jadi 3 mod 5, ya kan. 3 dikurang 1 mod 5 berarti 2 mod 5. 2 mod 5 kali 3 mod 5 kan berarti 1 mod 5 ya. Terus di sini kalau kita punya 2 mod 5, dikalikan di sini 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12, 12 dimodkan 5 itu 2, dikurang 2 mod 5 0, berarti ini 0 mod 5 ya kan. Terus kalau kita punya 3 mod 5, 3 kuadrat 9, 9 kali 3 27, berarti ini juga 2. Terus ini 3 mod 5 berarti min 1 mod 5, min 1 kali 3 itu min 3. Min 3 itu kan 2 ya. Ya kan? Di modulo 5. Terus kita punya 4 modulo 5, ini 16, 16 kali 3 itu 48, 48 kurang 4 itu 44, jadi min 1 kali ini min 3, sama ya 2 mod 5 kan. Jadi bisa dilihat di sini kemungkinannya untuk setengah kali 3n kuadrat dikurang n, itu hanya 0 mod 5, 1 mod 5, sama 2 mod 5. Jadi dia tidak mungkin 3 atau 4 mod 5. Artinya apa? E3-nya ini ya sama E4-nya pasti 0 kan. Karena dia tidak memuat Q pangkat kongruen yang pangkatnya itu kongruen 3 sama 4 mod 5. Makanya EQ-nya ini bisa kita sederhanakan. Jadi hanya jumlahan 3 di sini. Nah, di sisi lain kita juga bisa melihat bentuk ini tadi dia kongruen dengan 1 mod 5. Itu syarat perlu dan cukupnya kalau n-nya ini hanya 1 mod 5 kan. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Jadi bentuknya 1 mod 5 ini ya, 1 mod 5. Kan ya ketika n-nya 1 mod 5 juga kan. Jadi hanya 1 ini tok. Nah, kita bisa coba lihat bentuk dari E1-nya. Nah, ketika n-nya ini kongruen 1 mod 5, berarti kita ganti saja. N-nya ini bentuknya 5n plus 1 ya. Ya kan? Karena ketika dibagi 5 dia sisanya 1. Terus kita bisa sederhanakan dan kita kembalikan lagi dengan bentuk ini tadi, Euler's identity. Jadi kita jadikan dia ternyata dia sama dengan minus Q kali E pangkat EQ pangkat 25. Jadi kita ternyata bisa mencari hubungannya E1 ini dengan yang produk yang di awal tadi. Dan di sisi lain, kita punya EQ pangkat 3, karena ini tadi terdiri dari jumlahan yang isinya 3 suku, ya sudah kita ganti di sini, terus ini pakai perkalian biasa, ya kan?
Jadi kita bisa list biasa. Dan ini dari Jacobi identity. Jadi bentuknya itu jadi jumlahan ya. Jadi kita bisa convert dia jadi jumlahan, dan sekali lagi kita bisa mengecek dari pangkatnya di sini ya. Oke ya. Jadi pangkatnya di situ, terus kita lihat, kita list seperti tadi, n dan setengah n kuadrat plus n, mod 5 kan. Nah ini ternyata kalau kita list seperti tadi, ada 5 kemungkinan kan, 0 mod 5, 1 mod 5, dan seterusnya, sampai 4 mod 5, itu kita cek satu-satu. Jadi ternyata tidak ada yang kongruen 2 sama 4 mod 5. Jadi yang kongruen 2 sama 4 mod 5 itu apa? Ya tentunya yang E0 kuadrat kali E2 ini, karena kan di sini pangkatnya kongruen 0 mod 5, dikalikan yang, kalau kita punya perkalian itu kan pangkatnya dijumlah kan. Jadi yang di sini dikalikan ini kan berarti ini pangkatnya kongruen 2 mod 5. Terus yang di sini 0 sama 1. Jadi E1 kuadrat itu kan berarti kongruen 1 mod 5. Karena kuadrat berarti kan 1 tambah 1, 2 kan. Jadi yang ini juga yang kena 2 mod 5 tadi. Berarti ini sama dengan 0. Terus yang bagian sini, ini 2 kali 2 kan 4 ya. 2 kali 2. 2 tambah 2, 4 ya. Karena kan di sini kongruen 2 mod 5, dikalikan yang kongruen 2 mod 5. Terus ditambah yang ini, 0. Jadi kan kita punya ini kongruen 4 mod 5, terus ini juga kongruen 4 mod 5. Ini juga hasilnya 0 kan. Dan kita coba utak-atik pakai aljabar biasa. Jadi kita punya dari 2 sini, ini kan sama saja kita punya 2 buah persamaan kan. Dan bisa kita substitusi kan di situ. Ternyata kita dapat hubungan yaitu minus E1 kuadrat itu sama dengan E0 dikali E2. Padahal kita tahu tadi ya, E0-nya tadi E0, E1 ya. Jadi E1-nya itu kan kita tahu ini kan. Jadi E1-nya itu berarti kita bisa melihat E0-nya kan. Jadi kenapa? Karena E0 ini adalah yang pangkatnya, Q pangkat, pangkatnya itu 0 mod 5. Jadi bisa kita lihat E0-nya pasti berbentuk seperti ini. Terus bagaimana dengan E2-nya? Ya kita lihat, kita punya E0 kali E2 seperti itu tadi. Jadi E2-nya bisa kita lihat dia bentuknya seperti ini ya. Jadi R-nya ini apa? Sekali lagi R-nya ini adalah suatu series, jadi suatu deret yang kita menggunakan ya Q pangkat 5, semuanya itu Q pangkatnya itu Q pangkat 5 ya. Jadi itu yang R-nya. Jadi kita bisa menuliskan EQ per Q dikalikan EQ pangkat 25 ini sebagai bentuk seperti ini tadi. Jadi ini dapat dari mana ya? Tentunya dari atasnya ya. Ketika kita bagi masing-masing ruas dengan EQ pangkat 5. Jadi itu untuk yang kedua yang perlu untuk kita lihat. Terus yang ketiga, kita bisa lihat lebih lanjut. Kalau tadi bentuk yang seperti ini, nah kita bisa melihat kalau pangkatnya di sini jadi pangkat minus 5, terus ini pangkatnya juga pangkat minus 5, terus tengahnya ini ternyata 11, dia dapat di-convert dalam bentuk produk juga. Jadi ini alasannya kenapa, karena sekali lagi kita menggunakan bentuk yang di awal tadi. Jadi kita pakai fifth root of unity lagi. Jadi kita punya perkalian ini ya kan. Ini kan dia yang jadi ini ya untuk melengkapi yang bagian EQ-nya tadi. Jadi kita punya bentuk seperti ini dan kita bisa mengalihkan. Jadi yang bagian ini tadi kan yang sepernya ini ya enggak, yang sepernya ini itu kan jadi yang Z dikurang 1 dikurang Z inverse ya. Terus sisanya yang melibatkan omega. Jadi kita akan memperoleh endingnya ini full dari perkalian dan memanfaatkan ini ya sifat yang ada di kompleks. Jadi ya kita
salah satunya memanfaatkan yang paling dipakai itu ya omega pangkat 5 sama dengan 1 tadi ya. Jadi bisa kita sederhanakan jadi bentuk seperti ini. Jadi kita memperoleh lemma ini dan masih butuh lagi beberapa hal untuk menyelesaikan satu teorema tadi. Jadi kita punya bentuk dari ini. Jadi kita mempunyai suatu operator. Jadi operator H ini ya intinya adalah ketika kita punya suatu series, jadi H dari suatu suatu deret ya di situ ya. Jadi kita mengambil dari H ini semua yang ini. Jadi semua term yang kongruen 0 mod 5. Jadi contohnya gini, kalau kita punya seriesnya jadi H dari misalkan ya, saya punya di sini 1 plus Q plus Q kuadrat plus 3Q pangkat 4 plus 5Q pangkat 10 plus 6Q misalkan ya. Jadi operator H ini dia akan menghasilkan apa di sini. Jadi yang Q pangkat power atau ini misalkan saya ganti 15 ya. Jadi yang pangkatnya ini 0 mod 5 itu kan hanya 2 ini ya. Jadi H dari semuanya ini dia akan sama dengan 5Q pangkat 10 ditambah 6Q pangkat 15. Jadi kita hanya mengambil suku-suku yang dia memuat Q pangkat, pangkatnya itu kongruen 0 mod 5. Jadi H dari ini ini akan sama dengan jumlahan dari sini, di mana ya ini kita peroleh U-nya itu yang itu tadi, terus bagian M-nya ini yang menghasilkan matriksnya tadi ya. Jadi alasan kenapa kok matriksnya tadi berbentuk yang seperti di awal tadi, itu sebenarnya karena sifat di sini. Jadi kita bisa mengecek itu, tapi untuk detailnya mungkin saya skip daripada nanti bingung. Tapi intinya kita ingin mencari dari term yang kita punya di sini, suku-suku yang ya Q pangkat 0 mod 5-nya itu apa saja sih yang ada di situ kan. Jadi kita punya bentuk ini, ya sekali lagi saya skip saja karena ya pertama dia cukup panjang dan kalkulasinya ya banyak yang ini ya. Jadi intinya perhitungan lah di situ. Dan kita nanti akan memperoleh matriksnya tadi, itu ya dapat dari sini ya. Terus dari situ kita juga ingin melihat, karena ini tadi, di awal tadi, ini kan kita punya bentuk EQ pangkat 5. Di sini ada pangkat 6, di sini juga ada pangkat 6. Jadi kita perlu untuk melihat yang suku-suku dari apa yang kita punya tadi, dengan pangkatnya juga yang kelipatan 6 ya. Jadi ini untuk melihat yang ya term yang kita punya di sini pangkatnya 6i dan juga pangkatnya 6i plus 1. Dan sekali lagi ini kalkulasi seperti di awal tadi. Dan terakhir adalah kita punya lemma 2.11. Jadi lemma 2.11 ini apa? Dia untuk menghitung resiprokal modulo 5 pangkat alfa dari 24. Jadi kita punya delta satunya di sini 4. Kenapa 4? Karena kita punya 24 dimodulukan 5 pangkat 1, ya kan? Ini kan jadi 4 ya. Modulo 5 ya, benar ya. Terus 1/4 mod 5 itu kan ya 4, ya kan? Kenapa? Karena 4 kali 4 itu 16. 16 di modulo 5 itu kan 1 ya. Jadi ini alasannya ya karena ini 4 kali 4 ini 1 mod 5 ya. Terus kita juga bisa melihat lagi kalau misalkan ingin dimodulukan 25 itu kan. Terus nanti hasilnya delta 2-nya dia jadi 24. Nah, ini kita ingin melihat dari sisi rekurensi. Jadi nilai dari delta alfa plus 1 itu jadi seperti apa kan? Jadi relasi rekurensi yang dipenuhi itu seperti apa? Nah, di sini ya kita punya dari rekurensinya ini kita kan tahu ya. Jadi
ketika kita punya misalkan delta alfa, terus untuk mencari delta alfa plus 1 itu kan kita punya 1/24 dimodulukan 5 pangkat alfa plus 1 kan. Dan ini kita bisa hitung dari yang modulo alfa dulu. Jadi kalau misalkan delta alfanya ini pakai, ya sebenarnya pakai induksi ya. Jadi kalau delta alfanya bentuknya seperti ini, ya kan? Jadi ketika kita punya awalnya odd ditambah 1 kan dia jadi even ya. Jadi ketika kita ingin dimodulukan 5 pangkat alfa plus 1, ini kan ya kita kalikan saja ini dengan 24, ya kan. Jadi kita ingin melihat lah dari sini itu solusinya dia berbentuk seperti apa. Nah itu untuk persiapannya, ya memang ada banyak kalkulasi dan beberapa sengaja saya skip karena memang tujuan perkuliahan hari ini lebih ke ini sih, untuk membangkitkan idenya. Karena ya tentunya dari pengetahuan yang diperoleh waktu kuliah kan tentunya masih perlu beberapa pendalaman kan. Jadi ya tentunya masih ini ya, masih agak nanggung kalau misalkan mau menuliskan semuanya dengan detail kan. Jadi itu untuk persiapan. Terus ini kita lihat untuk buktinya ya. Jadi buktinya bagaimana? Jadi buktinya ya kita pakai fungsi pembangkit dari PN itu 1/EQ, dan EQ ini dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Kenapa seperti itu? Ya sebenarnya ini hanya aljabar biasa. Jadi kita punya yang pangkat 5, intinya kan ini EQ pangkat 25 pangkat 5. Ini kalau ini dengan ini ya. Jadi ini kalau kita sederhanakan sebenarnya banyak yang bisa dicoret-coret kan. Dan nanti sisanya tinggal 1/EQ saja kan. Jadi dan kita sebetulnya dia menggunakan juga yang di depan tadi. Mana tadi? Ini. Oh bukan. Oh ya. Jadi arahnya itu kenapa dibentuk seperti itu? Karena mau kita gunakan lema yang di depan tadi, karena kita ingin coba karakterisasi dia dengan Q pangkat yang sekian modulo 5-nya tadi. Karena kan kita sudah punya ini ya. Jadi targetnya itu intinya adalah inilah. Kita sudah tahu bentuk ini bisa di-convert kan dari modal yang kita punya di awal. Dan di sisi lain, di sini kita punya EQ pangkat 25. Di sini kan pangkatnya itu sudah ini 0 mod 5 semua kan. Terus di sini juga kita punya Q pangkat 5, ini juga sudah 0 mod 5 juga kan. Jadi ini sudah sudah sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Dan kita convert dia menggunakan ya model yang kita punya tadi. Terus ya kita otak-atik lah dari situ tadi. Terus kita peroleh dari sini. Ini adalah kalau misalkan ada yang tertarik di ini dengan bukti yang modulo 5. Jadi bukti yang modulo 5 yang yang strategi ketiga kemarin. Yang minggu lalu ya. Jadi yang strategi ketiga itu kan kita bisa memperoleh bentuk dari ini ya, fungsi pembangkit dari P5N plus 4 kan. Nah, ternyata kita bisa peroleh dia dari sistem ini. Jadi ini bukti lain lah dari ya ini kongruensi modulo 5. Terus sisanya kita inputkan. Jadi tadi kita ganti ya. Bentuk dari ininya kita ganti, terus sisanya kalkulasi sih kalau ini. Jadi bagaimana cara ngepasin, dan akhirnya kita peroleh yang di awal tadi ya. Jadi kita punya bentuk X alfa plus 1 seperti yang didefinisikan di depan yang di depan tadi. Nah, terakhir adalah kita ingin mengecek untuk pangkatnya. Jadi pangkat masing-masing Q itu tadi ketika dia dibagi 5. Jadi untuk mengecek ininya lah. Tadi kan kita punya 5 pangkat alfa kan.
Jadi V dari 5 pangkat alfa itu ya alfa gitu. Jadi pangkat 5 pangkat sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang kita cari dari Vn ya. Jadi kalau kita punya V 5 pangkat alfa, ya berarti alfa, gitu aja. Ya kan? Jadi ini yang ingin kita lihat. Jadi apakah dia benar-benar habis dibagi 5 pangkat alfa nantinya? Ini yang ingin kita cek ya. Jadi kita ingin cek yang bagian matriksnya tadi, apakah dia yang memenuhi kaidah tertentu. Jadi kita bisa lihat matriksnya dan ternyata ya dia akan lebih dari ini kan. Jadi nanti di bagian sini itu akan menghasilkan kesimpulan bahwa betul yang di sisi kanan itu benar-benar ya dia habis dibagi 5 pangkat alfa ya. Jadi targetnya itulah untuk yang teorema terakhir. Jadi ya kita punya itu tadi, kita sudah berhasil untuk melihat yang ini tadi ya, jadi bentuk dari teoremanya tadi. Dan terakhir untuk yang di paper ini, dia juga ingin melihat untuk beberapa alfa. Jadi ketika alfanya 1, alfanya 2, alfanya 3, alfanya 4, itu nanti jadi seperti apa ya. Jadi dihitungkan juga untuk X alfanya. Nah ini kita punya ketika beberapa nilainya itu, jadi kita bisa lihat lah di sini ya. Jadi concernnya itu lebih ke ini, ke pangkat dari ininya kan. Jadi bisa dihitung tentunya ini menggunakan bantuan software ya. Jadi nggak mungkin pakai tangan kan kalau lihat sebanyak ini kan. Dan dari perhitungan ini kita bisa melihat ternyata P dari 125N plus 99 dia kongruen ini modulo 5 pangkat 6. Jadi ini tuh munculnya pasti ya di bagian awal ya. Jadi kalau kita lihat di bagian awal perpangkatannya itu ya sisanya ya itu tadi ya. Ketika dibagi 5 pangkat 6. Terus ini kan benar kan tadi kan. Di depan kan tulisannya tadi 635. Jadi itu typo. Harusnya 625. Dari kalkulasi yang kita punya itu setelah kita expand. Nah itu ternyata ketika dibagi dengan 5 pangkat 10, kita peroleh ya bentuk seperti ini. Jadi ini kasus ketika alfa sama dengan 3, dan di sini kasus ketika alfa sama dengan 4. Jadi kita bisa mengecek modulonya itu tidak hanya ketika ya dia 5 pangkat alfa ya, tapi 5 pangkat yang seterusnya. Jadi di sini kita bisa melihat dengan jelas langsung ketika kita punya modulonya di sini kita ganti dengan 5 pangkat 3 ya kan? Jadi ini kan kita masih ketambahan 5 kuadrat kan? Dan juga ini ya. Jadi jelas apa? Ini kan jadi 0 modulo 5 pangkat 3 kan? Ini juga sama. Ketika ini kita lihat 5 pangkat 4 modulusnya. Nah, ini dia jelas di sini dia jadi 0 modulo 5 pangkat 4. Jadi kenapa? Karena ya kita punya ini ada bentuk 25 ya di situ ya. Jadi kita punya dia benar-benar ya 0 modulo ini ya. Jadi ini bahkan ketika kita punya modulunya 5 pangkat 8 juga masih 0 modulo 8 ya. Jadi kita punya bentuk seperti itu tadi. Jadi ini sekedar apa untuk memberi gambaran beberapa hal. Ya ini salah satu penelitian yang sudah cukup lama sebetulnya. Dan minggu depan akan coba kita lihat kalau ini tadi modulo power 5. Nah, minggu depan selain kita lihat yang tugasnya ya. Jadi saya lihat di Elok sudah sebagian menuliskan ininya. Jadi tolong yang belum untuk segera menuliskan mau membahas paper yang mana supaya tidak ketumpuk dengan yang lain. Terus minggu depan saya buatkan ini di sini. Jadi saya buatkan untuk pengumpulan tugas yang membahas paper. Jadi nanti disubmit lewat Elok sebelum perkuliahan minggu depan ya. Jadi supaya bisa kita lihat beberapa hasilnya itu di perkuliahan minggu depan.
Jadi mungkin itu untuk perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti saya upload di YouTube dan saya tautkan di Elok supaya bisa jadi bahan belajar. Jadi itulah. Ini kalau mau dibahas full, saya masih ingat waktu dulu saya S3. Jadi pas ini masih semester 1 kok waktu itu. Dan waktu itu juga ini kan saya baru mulai dan pengetahuannya pun juga kebanyakan menggunakan apa yang saya punya waktu S1. Jadi saya rasa masih relatable lah dengan adik-adik semua. Jadi masih bisa ini dan ya waktu itu butuh lama juga ya untuk kita bahas ini kan. Jadi bisa 2 jam sendiri kan untuk bahas ide yang ada di paper ini. Dan ya memang posisinya kalau waktu itu supervisor saya lebih prefer saya yang jelasin kan. Jadi saya yang jelasin semuanya sampai di akhir. Itu butuh 2 jam lebih untuk detailnya. Dan ya dengan modal yang lebih banyak, makanya di pertemuan ini saya tidak benar-benar sampai detail. Nanti takutnya beberapa kalkulasi kan juga tidak mudah. Bisa untuk inilah sekedar untuk tambahan informasi. Dan ini saya perlihatkan mungkin. Tadi kan sempat saya sampaikan kalau ada beberapa paper yang terbaru, bukan terbaru sih. Jadi ada beberapa paper yang beda ya. Oke. Sebentar. Beda orang. Pantas loh kok namanya beda ya. Jadi yang sempat saya lihat sih ada beberapa paper yang menggunakan ide yang ada di situ tadi. Jadi restricted by partitions. Nah, ini salah satunya ya. Ini belum terlalu lama kan, 2017. Ini ada ya idenya pakai itu tadi sih untuk problem solvingnya ya. Jadi bisa dilihat di sini 5 pangkat sesuatu, di sini juga 5 pangkat sesuatu. Terus ini menggunakan bipartisi ya di situ. Jadi seingat saya harusnya ada 7 deh. Ada yang modul 7 juga. Ini ya mungkin ya. Ini 2018 ya. Nah kan bentuknya juga ini harusnya bukan yang yang restricted juga iya. Tapi yang biasa pun juga iya. Jadi kalau misalkan tertarik dengan ide ininya tadi, bisa baca juga untuk yang di sini. Idenya kurang lebih sama sih dengan yang tadi. Dan ternyata ya seperti yang bisa dilihat ya. Jadi ini juga belum terlalu lama kan. 2018 yang tadi 2017 dan ternyata masih relatable dan idenya masih bisa digunakan untuk ya penelitian. Jadi ya kadang-kadang itu memang harus diakui atau tidak ya ketika kita di ranahnya penelitian itu kan nggak bisa meremehkan paper-paper yang lama ya. Karena kan barangkali dari paper yang lama itu kita bisa dapat ide untuk memecahkan masalah yang kita punya. Jadi itulah tujuan yang kuliah hari ini ya, untuk memberikan gambaran dan ya ternyata masih bisa dipakai untuk problem-problem yang belum terlalu lama dan masih bisa publishable kan ternyata kan. Jadi itu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Tidak harus ini ya, terkait dengan ini ya. Ya setidaknya punya gambaran kan ya tentang ini tadi kan. Jadi ya banyak sih kalau kita lihat di teori partisi itu. Wah, ini muncul-muncul ada gambar hidung kucing. Padlan. Oke. Jadi ini kayaknya nggak ada yang tanya kan. Jadi oke.
Sebelum saya tutup, mungkin ini apa terkait tentang penelitian lah di teori partisi. Jadi mungkin sedikit tambahan saja. Jadi di bidang teori partisi ini kalau kita lihat di Google Scholar itu merupakan salah satu bidang yang cukup inilah apa ya, bisa dibilang cukup banyak paper-paper baru yang publish dan kompetitifnya juga sangat tinggi. Jadi salah satu area penelitian yang bisa dikatakan ya masih banyak hal yang belum diketahui dan bisa kita teliti. Kenapa? Karena salah satu motivasinya itu sebetulnya datang dari Ramanujan. Jadi seperti yang kita tahu di banyak hasil karya dari Ramanujan itu kan tidak diketahui bagaimana cara dia mendapatkannya ya. Jadi ini kok bisa seperti itu kan ya orang-orang banyak yang nggak tahu. Jadi akhirnya kan coba untuk dibuktikan kan dan coba dicek apakah betul atau salah dan akhirnya dapat kesimpulan tadi hanya belasan yang ternyata salah kan. Jadi itu tadi dan akhirnya orang juga jadi lebih tertarik juga dengan bukti-bukti alternatif kan. Jadi misalkan ada satu teorema, terus kita coba buktikan pakai metode ini. Jadi contohnya paling sederhana inilah. Jadi salah satunya kalau misalkan ada yang datang kemarin waktu seminar TA1-nya Neva, itu kan ada ini ya tentang partisi dengan penjumlah ditandai. Itu yang di situ ya coba ditunjukkan menggunakan continuous fraction, jadi pecahan kontinu, pecahan kubik kontinu. Kalau di paper aslinya itu coba untuk membuktikan dengan menggunakan modular form. Tapi di beberapa paper yang lain ada juga yang coba membuktikan dengan hasil-hasil yang sudah ada kan. Jadi menggunakan diseksi yang sudah ada itu juga ada kan. Dan ya jadi banyak untuk ini ya kreativitasnya yang dapat digali di situ dan tentunya ini adalah sesuatu yang menarik karena kita jadi lebih fleksibel dan lebih tertantang kan di situ. Makanya di awal tadi saya mengatakan ide itu mahal kan karena tanpa ide ya kita nggak bisa melakukan apa-apa dan beberapa kali juga kalau kita lihat di paper gitu mungkin baca itu kan oh ternyata seperti ini. Tapi yang perlu dipikirkan juga itu kan bagaimana autornya tahu kalau pakai ini itu berhasil. Itu kan salah satu yang menarik kan di situ. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak?